Ya, record ada catatan nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja. Mohon maaf tadi Mbak Devi kita terputus. Eh, ini rencana mau kolaborasi untuk kegiatan peserta didik ya. Seperti apa itu Mbak Devi? Coba. Siap. Jadi kami dapat informasi dari Bu Sartina bahwa dari peserta didik gitu ya, Pak Anang dalam hal ini akan mencari gitu ya, mencari sebuah lembaga yang bisa diajak kerjasama dalam hal eh, apa ya, pembinaan ya Pak, yang mungkin seperti itu Iya. ya, pembinaan yang sifatnya lebih ke bukan akademis ya, tapi lebih ke soft skill untuk anak-anak. Nah kebetulan saya bersama rekan saya itu ada eh, Indonesia Madani Training Center yang memang lembaga profesional di bidang pelatihan gitu ya, baik tidak hanya siswa sebenarnya tidak hanya peserta didik tapi juga guru mendidik mulai dari karakter, kemudian leadership, public speaking dan banyak gitu ya, banyak hal termasuk juga keagamaan ya Pak ya Iya, yang iya. sifatnya keagamaan. Lembaga ini Iya. sudah formal, benar-benar terdaftar dan sebagainya secara profesional. Kegiatannya sudah cukup banyak, mulai dari peserta didik, kemudian eh, remaja, mahasiswa, kemudian orang tua juga karena ada parenting class karena dalam pendidikan itu kan harus holistik tidak hanya peserta didik maupun guru tapi juga orang tua harus diedukasi. Jadi seperti itu yang sudah selama ini berjalan. Saya pikir menarik, tapi mungkin dalam tahap awal yang sifatnya merintis mungkin ya Pak Anam merintis. Jadi beberapa kegiatan bisa kita coba di awal dipusatkan di Kota Palembang walaupun melibatkan beberapa kabupaten kota. Bisa kita formatnya itu ke para leadernya murid dulu ya, para leadernya seperti ketua OSIS gitu atau ketua ROHIS, ketua-ketua organisasi. Jadi kita membuat semacam pelatihan kepemimpinan murid itu juga bagus. Tidak hanya dari sisi pengetahuannya saja, tapi juga membina karakter mereka. Nah, saya pikir menarik ini Pak Anang karena memang kami juga concern terhadap pendidikan para peserta didik, terutama di karakter dan juga keislamannya begitu ya Pak ya. Kami punya kelemahan, Bu Devi. Ini kan anggaran kami tidak terkoneksi di kode rekening sehingga yang di eh, kalau oleh kawan-kawan ini adalah anggaran O2SN, FLS 2N, kemudian anggaran eh, OSN dan beberapa rutinitas kegiatan tahun lalu seperti lomba debat anti narkoba dan lain-lain. Dan kebetulan saya pun tidak intervensi di dalam anggarannya karena di tahun ini saya tidak bersedia menjadi pengelola kegiatan. Jadi saya agak dilema nih. Di satu sisi saya pengen banyak kegiatan, tapi di sisi lain saya tidak mau menggunakan anggaran. Kira-kira solusinya seperti apa tuh, Bu Devi? Oh ya, baik Pak. Saya sempat berpikir kita ada komunitas murid Pak ya yang sudah tergabung seprovinsi Sumatera Selatan yaitu Postan, Forum OSIS Sumatera Selatan. Mungkin kita bisa bergerak di awal ini adalah dengan apa ya, memanfaatkan apa ya bahasa yang lebih tepat, memfasilitasi anak-anak Forum OSIS. Jadi forum kita proyeknya mulai dari Forum OSIS dulu Pak. Jadi kita mendidik leadernya para murid dulu yang akan menjadi contoh teladan di setiap sekolah. Jadi para ketua OSIS dan juga pengurus forum OSIS Sumatera Selatan ini dulu Pak yang kita bina, baik itu leadershipnya, kemudian public speakingnya, kemampuan IT. Karena saya sempat berdiskusi dengan beberapa gitu ya, salah satunya Pertamina bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh anak pelajar saat ini adalah satu, mereka menguasai bahasa asing. Yang kedua, mereka menguasai teknologi. Yang ketiga itu adalah karakter yang baik dalam hal ini integritas. Jadi mereka harus punya kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan ini kan banyak indikator lagi ya Pak ya. Ada public speaking, kemudian kemampuan manajemen organisasinya gitu ya, kemudian dan komunikasi dan sebagainya. Nah, mungkin kita mulai, kalau saya sih usulnya Pak Anang, kita berangkat dari anak-anak Forum OSIS dulu. Jadi para pemimpin
ini kita bentuk dulu, kita bina mereka karakternya, kepemimpinannya, komunikasinya, teknologinya sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dan anak-anak inilah yang akan menjadi apa ya, contoh teladan di sekolahnya. Kalau ini berhasil, kita akan mulai merambah lagi ke lebih luas lagi seperti itu, Pak. Dan saya yakin kalau forum OSIS ini akan didukung oleh para kepala sekolah karena ini adalah organisasi legal yang memang dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga adalah guru SMA ya, Pak ya. Kami siap berkontribusi tanpa memikirkan budget yang terlalu gimana, Pak ya. Enggak, ini adalah apa ya? Kontribusi kami sebagai guru dalam hal mendidik generasi penerus kita. Saya yakin teman-teman saya juga seperti itu, Pak. Sama mereka punya integritas yang sangat tinggi dan komitmen yang sangat tinggi dalam hal pembinaan karakter murid. Gitu, Pak. Jadi dana Forum kita ini bisa sudah, berkolaborasi dengan kepala sekolah ya, Pak ya. ya, siap. Forum OSIS ini sudah habis masa periode, karena sebagian besar pengurusnya adalah kelas 12. Jadi mereka event terakhir kemarin adalah Festival Budaya di Dekranasda tanggal 6 Maret kalau nggak salah, tanggal 4 Maret kalau nggak salah, menampilkan eh, 8 tim dari kabupaten kota, dari forum OSIS kabupaten kota. Nah, apakah kita menunggu kepengurusan baru atau tetap menggunakan struktur lama dengan pengurus yang tersisa? Ya, maka target kita adalah kepengurusan baru. Sambil menunggu terbentuknya kepengurusan baru, nanti kami beserta Pak Anang dan tim kita membuat konsepnya dulu, Pak. Kita menyusun konsepnya secara matang, mulai dari targetnya apa, tujuannya seperti apa, goal akhir kita tuh apa sih di tahun 2023 ini. Nah, sambil kita menunggu anak-anak ini terbentuk itu, Pak, pengurusan yang baru. Jadi kita mulai, mumpung mereka pengurusannya baru, jadi kita mulai dari anak-anak ini Pak, mulai dari awal ya, bagaimana memanajemen organisasi, bagaimana menjadi pelajar yang sukses gitu ya, baik akademik maupun non-akademiknya. Nah, anak-anak inilah yang menjadi pilot project kita Pak, untuk menjadi profil pelajar. Contoh profil pelajar di Sumatera Selatan yang berjiwa Pancasila. Sekarang kan ada profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Ya. Kayaknya kita targetkan karakter profil pelajar Pancasila itu ada di anak-anak Kostan, anak-anak organisasi yang dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita targetkan anak-anak ini tidak hanya karakternya baik, tapi juga anak-anak berprestasi, Pak. Jadi kita bina mereka lah orang-orang yang berprestasi, yang berjiwa Pancasila. Oke, kalau begitu, Jadi hmm, Bapak nggak usah mikirin dana dulu. Insya Allah ya, nggak benar kan Pak ya? Nah, jadi istilahnya gampang lah kalau dana. Siap. Eh, Kalau forum OSIS pasti didukung kepala sekolah ya Pak, karena semua kepala sekolah sudah tahu ini adalah organisasi yang dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Saya optimis dukungannya tinggi dari para kepala sekolah Pak. Apalagi nanti kalau ada tambahan lagi surat yang ya diperkuat. apa nama Indonesia Indonesia Madani Madani? Training Indonesia Madani Training Center. Jadi ini memang lembaga profesional di bidang dalam hal training ya Pak ya, dan certified Pak, sudah tersertifikasi, punya sertifikatnya. Izin, sudah ada izin. Ya, saya juga salah satu yang punya sertifikat trainer ya. Alhamdulillah. Saya sambil belajar Pak Anang. Kebetulan saya juga pengajar praktik guru penggerak dan sekarang proses menuju menjadi fasilitator guru penggerak. Sudah pernah ada kerjasama MOU dengan Kemdikbud? Eh, oh, belum ada, Pak. Kebanyakan yang menggunakan lembaga ini adalah sekolah, sekolah swasta ya, Pak ya, seperti sekolah-sekolah IT. Kalau di negeri masih belum ya, Pak, karena memang akses kita belum sampai ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bersama bidang peserta didik Dinas Pendidikan kita bisa semakin kuat gitu ya untuk membina generasi. Bentuk kegiatannya seperti apa? Nanti semacam LDK gitu ya? eh LKS mungkin Pak ya, lebih tepatnya LKS. kepemimpinan siswa ya Pak. Iya. Ya, Walaupun kita seperti tetap ada unsur pendidikan agamanya, maksudnya kita tidak memisahkan antara pendidikan karakter secara umum maupun pendidikan agama Islam. oke, kalau OSIS nanti masuknya ke LKS ya, ke pembinaan siswa. Kalau di Iya, bulan lebih Ramadan ke kita masuk LKS. kan bisa juga nanti kita masuk di penguatan karakter di bulan Ramadan. Secara sampel pilot project di beberapa sekolah, Ya,
Iya Maksudnya nggak betul. usah harus menunggu kepengurusan OSIS. Jangka pendeknya kita manfaatkan bulan Ramadan sebentar lagi. Apa Oh iya kegiatan betul yang Pak. bisa kita masukkan? Misalnya, apakah kita masuk di mabitnya, atau kita masuk di kegiatan eh, beberapa hari sistem hybrid, ada tatap muka, ada Zoom, atau seperti apa gitu? Yang sudah berjalan biasanya seperti apa selain LKS? Kalau Ramadan itu program yang sudah terencana adalah Al-Quran Pak ya. Jadi kayak Al-Quran Camp seperti itu Pak. Ada kurang? Al-Quran Camp. Al-Quran Camp. Jadi dia tuh minat gitu, Napa? Minat mabit kayak gitu nanti sistemnya. Di Iya, di satu tempat gitu. berapa lama? Paling 2 hari semalam lah ya, Mbak ya. Nanti di situ ada materinya, mau apa, materi mau dimasukin apa di situ. Jadi ada target-targetnya di situ. Soalnya kita ambil, kalau mau sampel awal-awal itu kita mendingan Palembang dulu yang mudah mungkin ya. Misalnya pengurus OSIS se-Palembang kayak gitu. Jadi ketua sama sekretaris atau satu satu sekolah itu berapa orang? Itu mungkin pilot awal kita. Nanti bisa nanti selanjutnya tanggapan siswa bagaimana. Nanti dari situ kita bisa evaluasi mungkin masuk untuk kedepannya bisa proses untuk sesumsel gitu kan. Ya. Lalu nanti mungkin targetnya pengennya sih kalau Tina ini pengennya cita-citanya tuh dikumpulin semua tuh yang pengurus OSIS ketua OSIS sesumsel. Jadi mau jadi memang gebrakannya itu nanti kita bisa lah kayak 2023 akhir gitu kapan setelah itu. Buat apa kita ngumpulin mereka semua? Banyak loh tuh, Nanti bisa iya bisa 500 orang lebih mungkin. iya bisa apa ya camp kayak gitu sih Pak misalnya camp tadi saya cerita juga sama Mbak Devis ya, enggak misalnya sekolahnya dipakai misalnya kan. Jadi kita lebih menghemat biaya juga kan. Jadi kalau nggak ada anggarannya, kita nggak mikirin anggaran juga kan. Jadi nanti bisa, apalagi namanya sekolah. Jadi kan dia ada tempat, misalnya kita bisa pakai itu. Ya nanti satu-satu kan. Nanti dari situ kan bisa. Nah, kalau kita pakai sekolah-sekolah yang sudah ada asramanya bukannya penuh? Kalau SMA Sumsel bisa Pak Insya Allah. Tapi kapasitasnya mungkin eh, Ya, sedikit dulu ya Mbak ya. 300 ya Pak kalau di SMA Sumsel. 300. Bu, terus anak-anaknya kemana? Amfiteater SMA Sumsel itu idealnya 300 sih Pak. Kalau lebih agak berat ya Oh, Nggak untuk minat gitu. kegiatannya, ruangannya. untuk nginep. Nah, itu untuk kegiatan itu. Untuk nginepnya nggak ada ya, kan ada anak-anak di Ya, sana. mungkin untuk awal mungkin nggak nginep kali Mbak ya. Bisa misalkan eh, lembaga kepemimpinan LKS-nya itu misalkan 1 hari dulu Pak gitu. Biar nggak terlalu merepotkan, ya kita fokuskan di 17 kabupaten kota secara bergantian dulu Iya, mungkin. gitu. Kita cobakan di Palembang, LKS ya. Ya, Selain kalau LKS ada atas nama Forum OSIS saya optimis Pak didukung kepala sekolah karena saya melihat sendiri Pak ya respon kepala sekolah kalau Forum OSIS itu dukungannya luar biasa Pak. Terbukti kemarin kegiatan yang Bapak ceritain tadi yang terakhir kegiatan itu kepala sekolah semua mendukung Pak. ya, ya. Ini juga mereka ada kegiatan penggalangan dana untuk bantuan banjir lahar, ini sudah banyak dikumpul dari Forum OSIS. Dan nanti mungkin kami sebelum masuk LKS tuh pengennya ada penguatan karakter atau soft skill ya, kita memberikan soft skill di beberapa sekolah sampel yang kita indikasikan atau kita petakan rawan terhadap konflik, rawan terhadap kasus dan lain-lain. Jadi kita memberikan soft skill kepada beberapa siswa terpilih di sekolah itu. Mungkin apakah penilaian berdasarkan siswa yang masuk BK atau siswa yang justru dianggap menjadi duta dari penguatan karakter, atau dari OSISnya sendiri. Nah, kita kira-kira apakah mengembangkan yang sudah bagus atau kita memperbaiki yang sudah berkasus? Bagusnya gimana ya? Kalau pendapat saya bisa dua-duanya Pak. Jadi yang sudah bagus coba kita kembangkan dan juga kita punya misi lain yaitu memperbaiki yang kurang gitu Pak.
Ya, Jadi dua-duanya bagus justru. Karena setiap pilihan ini, kedua pilihan ini ada kelebihan dan kekurangan, Pak ya. Yang sudah bagus jadi lebih bagus, yang kurang bagus malah kurang terperhatikan jadinya. Gitu, Pak. iya, 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 iya. Eh, kita juga boleh bisa mengadopsi sistem pendidikan di New Zealand ya, Pak Anang, ada buddy Gimana tuh? system namanya. Ya, Apa? di New Zealand itu ada buddy system di mana pendidikannya itu memanfaatkan murid gitu kayak sesama murid gitu. Jadi murid yang bagus mereka akan membimbing yang rekan sejawatnya yang kurang. Nah, ini juga bisa diberdayakan dengan sistem ini, Pak. Nanti kita adopsi aja seperti apa mekanismenya, teknisnya dan sebagainya. Kalau kita merasa bahwa kayaknya SDM kita kurang, Pak, untuk merambah semuanya. Jadi kita bisa fokus ke yang sudah bagus. Yang sudah bagus inilah yang kita kader menjadi pembimbing untuk rekan mereka atau adiknya ya di bawah level mereka juniornya untuk mereka bimbing menjadi sama bagus seperti mereka. Itu juga bisa jadi project, Pak. Nanti kita kasih nama. Kalau di New Zealand body system mungkin kita nanti buat nama lokal kita ya ciri khas Palembang. Sama kayak di sekolah anakku Mbak, gitu. Gimana? Jadi kakak kelasnya yang membina, yang Oh, iya. mentransfer ilmu ke adik kelasnya. Dan Iya, itu iya. memang sangat ini Pak, apa ya, kayak anak Tina tuh jadi kayak apa ya, sama kakak tingkatnya itu kayak nurut bener gitu kan. Ada kok di Jubel di 17 juga ada sistem adik angkat gitu Iya, ya. diangkat gitu. Mungkin di Sumsel ada juga enggak? Belum ada kayaknya. Iya Pak, ada Pak di SMA Sumsel ini kalau di bidang akademik kami kasih nama Limas Pak, mengambil dari rumah Limasnya Palembang. Limas ini nama kepanjangan dari singkatan dari Learning English and Math Among Students. Jadi ini akademik fokusnya ke Math and English. Jadi yang bagus sebagai mentor, yang merasa yang anak-anak yang masih kurang itu sebagai mentee. Jadi mereka belajar sesama mereka. Ini juga mengadopsi body system pendidikan New Zealand. Kemudian sistem house, Pak, kalau yang non-akademiknya kakak senior mereka punya, jadi ibarat dalam satu keluarga ada kakak, ada adik seperti itu. Ini sudah diimplementasikan di SMA Sumsel, sudah ada penelitiannya juga, Pak. Kemarin juara 3 secara nasional oleh LIPI, eh, house system namanya. Kalau Limas ini baru diimplementasikan sejak kami jadi sekolah penggerak, jadi kami masih harus mengevaluasi pencapaiannya, Pak, apakah signifikan atau tidak, ini masih dievaluasi terus. Boleh Pak, nanti kita sebarkan praktik baik ini di Sumatera Selatan. Kalau kita ambil pilot project dua sekolah dulu, satu negeri, satu swasta. Misalnya satu SMA Sumsel, Seman Sumsel satu SMA Al Furqon, gimana? Ya, saya setuju Pak, mendukung sekolah manapun Dalam, yang Bapak pilih, siap. dalam waktu dekat maksudnya apa kegiatan-kegiatan yang bisa selesai dalam kalau bisa nggak nginep ya, selesai full day satu hari dari pagi sampai sore. Apakah bentuknya LKS, soft skill, atau kita pengembangan penguatan karakter, atau tadi kombinasi antara memperbaiki dengan mengembangkan, itu tuntas dalam satu hari. Itu di konsep Siap. kegiatannya. Nanti kita suratkan, kita coba praktekkan dulu pilot project di dua sekolah, satu negeri, satu swasta. Nanti kita minta Siap. wakilan dari siswanya, gurunya milih, mungkin kalau kita mau gabung antara memperbaiki dengan mengembangkan, berarti setengah yang diperbaiki, setengah yang sudah bagus gitu ya. Biar mereka kolaborasi. Nah, nanti Ya, jumlah setuju. pesertanya berapa supaya kita tidak terlalu kewalahan disesuaikan dengan jumlah SDM yang siap. Ya, Jadi siap Pak, siap. data-datanya sudah langsung mengerucut aja Mbak, dan itu kita coba pilot projectnya dalam waktu dekat aja, jangan terlalu lama gitu loh. Kalau perlu sebelum Ramadan kita sudah coba gitu. Nanti kita Oh, baik. evaluasi dari kegiatan Sebelum itu Ramadan dua ya Pak? sekolah. Ramadan Sebelum itu berapa Ramadan lama sih? tinggal Ramadan udah satu seminggu lagi, Ramadan mas seminggu lagi Pak. awal Atau Ramadan kita kayaknya saya manfaatin bulan ada. Ramadan aja Pak. Mulai Ini dari kan berangkat semacam dari kegiatan pembinaan. Ramadan dulu ya. Jadi nanti konsepnya itu semacam pembinaan dari Dinas Pendidikan dengan bekerja sama dengan Madani. Madani tadi. Saya kan sudah beberapa Indonesia kali Madani, ke siap. Palembang. Seperti saya pernah ke Kumbang, saya pernah ke SMA 4, ke SMA mana lagi? Ada 3 atau 4 sekolah sudah saya datangi di Palembang. Saya melakukan pembinaan peserta didik. Saya kumpulkan OSIS-nya atau saya kumpulkan perwakilan dari siswa-siswanya, kita diskusi tentang penguatan karakter, kita diskusi tentang kegiatan dan program-program, apa hal-hal yang baik, apa permasalahan-permasalahan. Nah, alangkah baiknya ketika pembinaan saya ini didampingi juga oleh tim yang profesional.
Jadi kalaupun acaranya nggak bisa sampai sore ya kita ambil setengah hari atau beberapa jam. Minimal kita sudah start dulu deh gitu. Saya sih pinginnya untuk dua sekolah nih dalam seminggu ini kita jalan gitu. Kalau kalau kita tunda lama-lama nanti bilang lagi gitu ya. Nanti mulai dari yang kecil dulu, skala kecil, oke seperti ini dulu. Sambil kita Oh, berpikir baik. jalan lagi Ya. nanti kita bikinkan surat tugas kalian atau kita bikinkan surat kolaborasinya. Targetnya berapa peserta ya, Pak? Jumlahnya? Berapa murid? Satu sekolah mungkin antara 30 sampai 50. 30 sampai 50, Pak ya. Hari ini hari Kamis, hari Senin itu adalah hari terakhir anak sekolah sebelum Ramadan. Hari Selasa itu sudah libur, Pak. Hari Selasa sudah libur, masuk kembali hari Senin, Tanggal 27. tanggal Libur dua ya? puluh Iya, tujuh. apa? Kan nyambut Iya, Ramadan. libur awal puasa, Ramadan Pak. dulu Sudah Bukannya ada nih. nggak libur. edarannya dari distrik. Kami sudah terima, Pak, dari distrik edarannya Iya, tanggal 20 itu terakhir sekolah, Pak. Hari Senin depan. 21 udah libur. Sampai masuk lagi tanggal 27. 27 Maret. ya sudah mau tidak mau 27 Maret. di awal puasa Iya, lah paling kegiatannya di minggu terakhir bulan ini ya. iya betul, Pak. Ramadan. Jadi Atau kita seminggu. proyek awalnya kegiatan Ramadan dulu ya Pak, mungkin eh, pelajar bersama Al-Quran atau gimana nanti kita buat topiknya gitu Pak yang menarik. Boleh, boleh. Bisa satu hari, untuk tempat sih SMA Sumsel bisa insya Allah. Pak Iswan mah pasti mendukung Pak. Pak Iswan kan lagi umroh ya 2 mingguan ya nanti kita koordinasi Pak tuh Iswan yang lain. pulangnya tanggal 24, ya, tanggal 24 Maret udah pulang. Ya sambil kita lihat nanti apakah kegiatan itu hanya khusus untuk di siswa di Seman Sumsel dulu atau nanti ada kegiatan berikutnya kita bisa kolaborasi dengan melibatkan siswa di sekolah lain. Berarti hari Siapa Senin Anang? ya? Hari Oke. Senin. Senin, Mbak. Hari Nanti Senin ini ya Pak? Iya, Senin. 27. jangan di awal benar, misalnya 28. hari ketiga atau hari mungkin sekitar 29 atau 30. 29 Maret. Di Sumsel dulu. Ya, Sumsel Kita terus akan hari mengambil hari sekolah atau hari libur ya Pak? Hari Sabtu Minggu kayak gitu. bagusnya gimana ya? Hari libur ya biar eh, fokus ya. Sabtu Tanggal ya. 27 untuk SMA Kota Palembang tanggal 27 sampai 4 April itu ada USP, Ujian Satuan Pendidikan. Saya nggak tahu apakah kelas 10 11-nya diliburkan. Kalau di SMA Sumsel nggak libur, Pak. Tapi kalau di sekolah lain biasanya kalau ada USP diliburkan kelas 10 11-nya. Berarti kita ambil sasaran siswanya yang libur aja. Oh, baik. Bisa kan Baik, sambil Pak. USP kita sambil Eh, kegiatan lain. ya, kita juga perlu mempertimbangkan jadwal OSN ya Pak, karena ada OSN tingkat kota, OSNK itu tanggal 30 simulasi anak-anak Pak untuk Olimpiade. Kemudian di awal April hari H pelaksanaan OSK-nya Pak, Olimpiade Sains tingkat kota. Untuk amannya kalau saya mengusulkan setelah Olimpiade, karena kalau sebelum Olimpiade anak-anak juga masih ada persiapan bersama guru Tuh, Olimpiade mereka Pak. ya, ya, siap, siap. Berarti setelah tanggal 4 April ya. Ya, setelah tanggal 4, 5, 6 itu pelaksanaan Olimpiade, berarti kita laksanakan setelah tanggal 6. Jadi di Tanggal 8 lah ya masa di Sabtu sekarang ya. sampai tanggal, ya, Tanggal 8. boleh, Sabtu, Mbak. siap. Sementara tanggal 8 nanti sementara 50 dulu apa nanti jumlah yang 50 itu gabungan dari satu sekolah atau dua sekolah dulu kita coba dulu. Atau kalaupun mau beberapa sekolah yang penting konsepnya acara 1 hari dulu. Ya, satu hari. Karena nanti Oke, kita Pak. cari Jadi judulnya. tema tema pertama yang mau kita angkat yang mana dulu jadinya, Pak? Gini, kami ada penguatan karakter, ada juga untuk aksi pencegahan tawuran. Aksi pencegahan tawuran ini biasanya di puasa ini kan anak-anak pada banyak kegiatan di luar, banyak berkerumun ya, berkumpul. Nah, kita antisipasi supaya mereka tidak tawuran. Jadi konsep acaranya sih tadilah kombinasi antara apa yang biasa dilakukan oleh Madani. Kami pengennya ada soft skillnya di situ, ada penguatan karakternya. Kalau mau ditambahin ada Qurannya, atau yang terakhir ada tentang pencegahan kenakalan remaja. Oh, baik siap, Pak. Nanti kami sampaikan dulu sama tim gitu, Pak ya, terkait Ya, dengan goalnya adalah penguatan karakter. penguatan Tapi karakter. kita kombinasikan karena ini Ramadan, jadi ada
muatan nilai-nilai Islami gitu Pak ya, Al-Quran Ya. atau apapun yang Dan berkaitan dengan kalau bulan perlu Ramadan. nanti kalau misalnya ada anggarannya sih kalau didukung oleh forum OSIS atau sekolah, kami pengen ngundang dari Intelkam Polda sama dari iNews TV untuk meliputnya. Jadi kemarin kan kami kolaborasi podcast tentang kenakalan remaja melibatkan Polda, bagian Intelkam dan iNews. Tapi nanti kalau ada slotnya, misalnya mereka per 1 atau 2 jam, kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa kita ngikuti yang konsepnya Madani seperti apa biasa berjalan. Oh, baik Pak, siap. Kita fokusnya ke karakter Pak ya. Karakter Ya. dulu ya. Udina, Oke. Eh, berarti di SMA Sumsel nanti Mbak ya. Terus berarti satu sekolah itu aja dulu Pak kayaknya. satu sekolah Enggak, maksudnya di Sumsel apa? di Enggak usah Sumsel. Sumsel siswanya ya Pesertanya bisa pesertanya gabungan ya. Sumsel. Atau mau Pesertanya sekota digabungin? Palembang. Pengennya gimana? Atau cukup Sumsel aja pesertanya atau mau digabung Eh, Palembang? boleh. Eh, kami ikut arahan dari Pak Anang saja bagaimana. Iya, Kalau kami sih pesertanya. siap, siap saja ya. Iya, Apa pesertanya. sekalian gabungan aja lah ya. Iya, maksud kami Kita tuh undang aja lah ya iya dari dua-dua gitu sekolah-sekolah ya. lainnya. Terus Atau kita undang perwakilan dulu dari setiap sekolah itu berapa. iya, Misalnya kita Iya, perwakilan sekolah. 50 siswa, 50 siswa itu berasal dari SMA, SMK negeri. Bukan SMA negeri dan SMA swasta. negeri. Nah, negeri dan Swasta juga swasta. Negeri dilibatkan. dan swasta. Ya. Targetnya Jadi 50 ya Pak ya? Atau 50 apa sanggupnya 100? berapa? 100. 100 kan Mbak? Sekolah negeri SMA aja ada 24 ya Pak. Berarti satu anak. SMK ada berapa Enggak ya? SMK enggak, 8, SMK enggak. SMK juga Swasta. swasta. Negeri dulu Mbak. Ditambah swasta, SMA kayaknya negeri lebih deh dulu Pak, banyak. Swasta 50. banyak. Tapi kan enggak semua. Swasta SMA mungkin negeri tertentu yang Oh, swasta. kita kita pilih aja ya Pak ya? ya, Aja. nanti kita suruh K3S-nya milih yang swasta. Misalnya kita slot untuk negeri ada 50, slot untuk swasta Hmm, 50. Atau ya. negerinya 70, swastanya 30. Swasta nanti kita minta dari swasta yang menentukan. Nah, Supaya kita Oh, siap. sekolah nggak ada apa ya, dikotomi lah. Sekolah nanti swasta Iya, anak-anak nanti ada negeri, yang protes, kok kami orang nggak protes. diundang, gitu-gitu ya Ya, Pak? nah, jadi kita kasih slotnya 70-30, jadi jumlah pesertanya 100. biasanya 100 Mbak. 100, siap. Ya, 100 cukup sih kapasitasnya kalau Oke, ruangan di terus SMA mereka Sumsel. perlu pakai uang pendaftaran? Nggak usah ya? Eh, seperti menurut Panang gimana Pak? Karena untuk pendanaannya, karena kita harus bayar trainer, konsumsi sih biasanya yang besar ya Pak ya. Ya, enggak, kita puasa Mbak. Oh ya, bulan puasa, astagfirullahaladzim. Oh, nggak Nah, terlalu besar ya, berarti kita cuma bayar trainer aja ya Pak ya. trainer itu kan kita ikut yang sosial kan, yang kemarin Pak Andi itu berarti Dihitung dulu aja, kalaupun Iya, ada budget-budget yang tidak terelakkan berapa, nanti kami bicarakan dengan pimpinan, apakah melalui KKS sistem ya. kegiatan, mungkin kalau kegiatan kita bikin polanya itu berupa lomba berarti. Ada pendaftaran lomba supaya bisa di SPJ-kan. Mungkin dalam oh setengah iya. hari kegiatan nanti Oh ya endingnya Pak, pemilihan terakhir. baik. Pemilihan Ya, apa yang berdasarkan kalaupun tidak, kapasitas. kalaupun tidak bisa ya nggak apa-apa Pak, nanti akan kami upayakan. Minimal kalaupun Kalaupun nggak tidak, tidak lomba nggak apa-apa Pak, nanti kita hmm, siapkan tim untuk mereka sih orang-orangnya siap Pak, siap, siap ya tanpa berarti dibayar Pak. Siap dibayar Pak, ya, maksudnya kuncinya kalau siap nggak kalau ada dibayar. biaya kami sekaligus berani mengundang yang dari Polda karena dari Polda Ya. kan harus ada biaya. Nah, kalau Ya, misalnya bulan tanpa puasa kan biaya, nggak ada yang konsumsi Poldanya ya. kami skip. Oke, Ya. Siap, siap. Insya Siap Pak, Allah nanti siap kita siap coba. bayar. oke, Ini kita alhamdulillah. konsepnya hanya untuk 1 hari ya Pak ya, Satu satu hari hari aja saja. dari Ya, siap. Jam pagi 2-an sampai lah Pagi sore. Mbak. sampai siang. Nah, siang Karena jam bulan 2. puasa ya, pagi sampai Ya, Oh, siang mungkin. jam pulang berapa? Jam 3 ya? jam 2-an. Bisa Jam lah. 2-an jam 3 maksudnya. Ya kan habis sholat zuhur jam 1, lanjut lagi 2 jam. Oh, siap. Sampai jam 3 Pak ya. Sampai Sampai Ya. jam jam 3. 3 fokusnya karakter. Intinya Ya, kita ingin mengatasi masalah tawuran dan kenakalan remaja ya, gitu Pak ya itu di itu awal. intinya. Ya, tindak Ya, lanjutnya. siap. Tolong nanti Siap dikonsepkan untuk bersama Bu tangga. Tina. Ya, Ya, saya sama Bu Tina nanti. Oh, siap Pak. Oke, siap. siap. Oke, Tadi Baik udah Pak. makasih Bu udah. Devi. Mungkin itu dulu. Makasih ya Mbak. Ya, Ya, Kita sama-sama Pak jamnya ya. Anang. Semoga ini sama-sama. berhasil dan lancar. Ya, Amin, Amin. amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Udah.